Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, al ulama warasatul anbiya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan para audiens yang ada di Al-Wasliyah, Universitas Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum. Apa kabar ibu bapak, sehat? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak kali itu. Kenapa masalah hutang haminnya kuat? Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, alhamdulillah, kali ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu visi kaderisasi ulama dan umara mewujudkan Indonesia Madani. Insyaallah bersama tuan guru kita, langsung rektor dari Universitas Al-Wasliyah Medan. Kita sapa dulu Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz selain mungkin mengajar dan berdakwah kira-kira Ustaz? Kesibukan biasa lah itu. Ada kegiatan mengajar, kemudian di Unifa dan di masyarakat sekedarnya. Bagaimana Unifa ini Ustaz perkembangannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Unifa ini dari hari ke hari semakin membaik. Alhamdulillah, prestasi dosen-dosen kita, mahasiswa kita juga terus meningkat. Sehingga dengan demikian kami buat semboyan mumtaz. Mumtaz artinya unggul. Jadi kita berharap ke depan Unifa ini memang menjadi unggul. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, untuk menambah semangat kita, mungkin ada yel-yel dari keluarga besar Unifa Medan. Ada Bu yang mau disampaikan? Silahkan. 1, 2, 3. Unifa Medan, Mumtaz. Unifa Medan, Mumtaz. Unifa Medan, Mumtaz. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, langsung saja mari sama kita dengarkan pengajian atau materi yang akan disampaikan oleh tuan guru kita, yaitu visi kaderisasi ulama dan umara mewujudkan Indonesia Madani. Insyaallah akan disampaikan oleh tuan guru kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Beliau rektor dari Unifa Medan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Jarod sebagai pembawa acara sore hari ini, kemudian seluruh pimpinan dari Universitas Al-Wasliyah Medan, ada wakil-wakil rektor, ada dekan, kepala lembaga, kemudian seluruh sivitas akademika, juga anak-anak saya semuanya mahasiswa yang terpilih pada sore hari ini untuk mengikuti acara ngaji bareng ini. Saya hanya ingin memulai tausiah atau apapun namanya dalam kesempatan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa qawamud dunya bi arba'ati asya, bahwa dunia ini bisa lestari, bisa bangun itu dengan 4 hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah ilmul ulama. Jadi dunia ini bisa terbangun, bisa maju. Yang pertama adalah dengan ilmunya alim ulama.
Sehingga dengan demikian kita melihat dalam perspektif sejarah, misalnya tokoh-tokoh besar kita yang baik dalam bidang sains, dalam bidang keagamaan, merekalah yang setelah membawa umat ini bisa maju dan bisa membawa dunia ini sampai kepada kita saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, dunia ini bisa maju, bisa terus berkembang adalah bi'adlil umara, yaitu adilnya pemimpin. Nah, jadi pemimpin ini tidak usah langsung kita terjemahkan wali kota, bupati, apalagi sekarang sedang pilkada ya kan, gubernur, presiden, tapi juga kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tegaknya satu negara itu adalah ketika pemimpinnya itu bisa berlaku adil. Tentunya adil dalam artian luas. Bisa jadi adil dalam arti seimbang, bisa dalam arti sama, bisa dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa juga dalam arti keadilan yang dirasakan oleh setiap orang atas kepemimpinannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah bahwa dunia ini bisa maju, bisa terus lestari, bisa berkembang adalah bisa khail aghnia, yaitu dengan pemurahnya para orang kaya, pemurahnya para orang kaya. Jadi kalau kita agak beri contoh sedikit saja, misalnya Basnas misalnya, Badan Amil Zakat Nasional, itu potensi zakat kita sekarang ini di Indonesia itu per tahunnya itu adalah lebih kurang 330 triliun satu tahunnya. Dan sekarang itu baru berhasil dikumpulkan 10%, lebih kurang 33 triliun satu tahun. Saya tadi coba kalkulasi kalau 330 triliun itu dibagi untuk membangun rumah sekolah setahun, itu dapat 6,6 miliar sebanyak 50.000 sekolah. Itu satu tahun. Kalau seandainya ini yang ketiga ini bisa kita terjemahkan dari segi zakat saja, belum lagi dari segi infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Artinya setiap tahun itu bisa khail ulama itu, bisa khail aghnia itu bisa kita pahami kalau kita bagi 25.000 sekolah, 25.000 rumah sakit bisa dibangun dalam satu tahun. Dengan satu sekolah atau satu rumah sakit itu 6,6 miliar dapat setiap tahunnya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah dengan bisa khail aghnia, pemurahnya orang-orang kaya. Baru yang keempat kata Rasulullah adalah bidu'ail fuqara, doa-doa orang-orang yang tidak mampu. Jadi keempat hal ini, pertama ilmu ulama, kedua adilnya pemimpin, ketiga pemurahnya orang kaya, keempat doa-doa dari semua kita, ini perlu kita bangun. Perlu kita bangun, kemudian perlu kita motivasi. Kenapa? Karena untuk mewujudkan apa yang disebut dalam judul tadi itu madani, masyarakat madani gitu. Tapi nanti tentunya kita tidak akan bisa berbicara semua empat ini. Fokus kita pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kaderisasi ulama, sehingga dengan demikian dengan ulama-ulama ini bisa kita melahirkan masyarakat madani, kira-kira gitu. Dan itulah sekarang yang terus kita galakkan, termasuk di Universitas Al-Wasliyah ada kita buat Ustaz Jarod sekarang ini kader ulama. Kader ulama. Jadi ada di MUI Sumatera Utara, ada di MUI Binjai, ada di Universitas Al-Wasliyah. Ini dalam konteks mengaplikasikan pesan Rasulullah bahwa dunia ini kalau mau maju, kalau mau sampai kepada masyarakat madani,
harus ada ulama yang kita kader. Nah, kira-kira itulah pengantarnya Ustaz Jarod. Terima kasih. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngantuk ibu-ibu? Enggak ya, Masya Allah. Nah pemirsa, ngaji bareng di TVRI, ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Ini menyangkut tentang topik kita. Izin Prof, itu ada kata-kata madani. Terkadang masyarakat awam ini apa itu madani sebenarnya? Sebelum nantinya juga kita akan membahas bagaimana mewujudkan para ulama, umaro yang adil itu bagaimana. Sebelum ke sana itu madani itu apa sebenarnya, Prof? Izin. Jadi Ustaz Jarod, madani ini kan dari kata Madinah kan? Madinah itu adalah kota di mana Rasulullah SAW pertama kali hijrah ya, dari Makkah ke Madinah. Meskipun hijrah pertama Rasul itu sebenarnya bukan ke Madinah, ke Habasyah. Habasyah. Jadi kalau saya memahami Madani itu Madinah. Nah, karakteristik daripada Madinah itu adalah bahwa masyarakatnya plural. Artinya masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang bisa hidup berdampingan dengan keragaman. Nah, itu dia. Jadi makanya sewaktu Nabi Muhammad SAW pertama kali sampai ke Madinah itu yang dia bangun kebersamaan. Makanya dia buat apa yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Jadi dia satukan antara orang Kristen, Yahudi, Islam dalam satu perjanjian untuk saling membela, untuk saling menghormati, untuk saling hidup berdampingan dalam satu kota, dalam satu daerah gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau sesungguhnya kalau ada orang berbicara tentang pluralisme yang sekarang ini digembar-gemburkan, itu begitu Nabi sampai di Madinah, itu yang dia letakkan pertama. Bacalah nanti bagaimana Piagam Madinah itu, Nabi mempersatukan semua kelompok. Bukan hanya berbeda agama, tapi juga berbeda etnis. Bahkan juga berbeda daerah. Jadi orang Makkah yang datang ke Madinah dipersaudarakan. Nah, jadi poin pertama dari Madani itu adalah ketika masyarakat bisa berdampingan. Ini kan susahnya Ustaz Jarod, jangankan beda agama, sama jiran pun berkelahi kan begitu kan. Nah, itu tidak Madani namanya. Madani itu harus bisa hidup berdampingan. Itu yang pertama. Bisa diteruskan ini? Bisa. Ya. Yang kedua, ciri Madani itu kalau saya pahami dari masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW itu adalah di mana masyarakatnya itu memiliki kesolehan pribadi, kesolehan individual, dan juga kesalehan sosial gitu ya. Jadi masyarakat itu adalah masyarakat yang saleh pribadi-pribadinya. Saleh itu maksudnya baik pribadi-pribadinya gitu. Jadi ada etika, ada keadilan, ada kecerdasan, ada visi ke depan dari pribadi-pribadi itu. Saleh pribadi-pribadinya itu masyarakat Madani. Jadi masyarakatnya itu bukan peminum khamar, misalnya gitu, bukan pejudi, bukan saling garong, saling mengganggu, misalnya seperti itu, tidak seperti itu. Jadi ada kesalehan pribadi masyarakat Madani itu, tapi tidak cukup sampai di situ. Madani itu juga adalah ketika ada kesalehan sosial. Bisa jadi ada orang saleh pribadinya, ibadahnya banyak, duhanya banyak, tahajudnya banyak, Senin Kamisnya banyak gitu, tapi sosialnya tidak saleh gitu. Tidak saleh. Apa maksud sosialnya tidak saleh? Nggak peduli dia dengan jirannya. Nah, sama juga lah di Unifa misalnya kan, kalau ada orang yang tidak peduli dengan sampah misalnya, itu tidak saleh sosialnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan temannya, kalian anak-anak saya yang mahasiswa tidak peduli misalnya dengan temannya, kalian bisa saja saleh, sholat kalian bagus misalnya, puasa Senin Kamisnya bagus, tapi gak peduli kepada orang, itu gak bisa. Madani itu orang-orangnya saleh pribadinya, juga saleh sosialnya, kira-kira seperti itu. Itulah ciri yang kedua. Jadi saya ini betul-betul saya renung gitu, jadi saya menganggap ada 5 paling tidak sebuah daerah itu bisa dikatakan Madani. Pertama, plural,
bisa hidup berdampingan. Kedua adalah di mana ada kesalehan pribadi dan juga ada kesalehan sosial. Baru yang ketiga cinta ilmu. Jadi tidak ada masyarakat madani itu kalau tidak cinta ilmu. Dan cinta ilmu itulah yang menggerakkan orang-orang yang ada di satu kampung, di satu desa, di satu kota, di satu negara untuk terus belajar. Jadi kenapa dulu Islam itu setelah Nabi peradabannya tinggi, lahir orang-orang yang seperti Ibnu Sina, lahir itu yang pengobatan, lahir orang seperti tokoh-tokoh Al-Khawarizmi, banyaklah tokoh-tokoh kita. Lahir orang sekelas Abu Hanifah, lahir orang sekelas Imam Malik, lahir orang sekelas Imam Syafi'i, lahir orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, lahir orang sekelas Abu Hasan Al-Asy'ari, lahir orang sekelas Al-Mawardi. Kalau kontemporer sekarang lahir orang sekelas Wahbah Zuhaili, lahir orang sekelas Yusuf Qaradawi. Dan tokoh-tokoh besar itu adalah dikarenakan adanya kecintaan mereka kepada ilmu. Jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang cinta kepada ilmu, masyarakat pembelajar, sehingga dengan demikian menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Pesawat terbang itu ditemukan oleh salah seorang tokoh Islam. Baik, optik ya. Izin Prof, kita tahan sejenak. Baik, silakan. Ilmunya nanti akan kita lanjutkan dulu, setelah tayangan berikut ini. Baik. Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, kita mengangkat topik tentang visi kaderisasi ulama dan umara mewujudkan Indonesia Madani. Dan Tuan Guru kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil telah menjelaskan kepada kita, ternyata mewujudkan Madani itu adanya hidup berdampingan, soleh pribadi dan sosial, kemudian cinta ilmu. Ada lagi nanti dari beliau, namun setelah itu sebelum itu izin dulu Prof, kita beri kesempatan dulu audiens untuk bertanya. Ibu-ibu, halo, masih hidup? Masih, ya, Masya Allah. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak ada yang bertanya, kami persilahkan. Yuk, silakan ambil mikrofonnya. Assalamualaikum, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, serta staf pengajar Universitas Sumatera Al-Wasliyah Medan. Saya Afnaldina Wijaya dari Universitas Al-Wasliyah Medan ingin bertanya, apa yang dimaksud dekarisasi ulama dan umaro sesungguhnya? Terima kasih. Itu aja? Ya. Makasih ya. Masya Allah. Ustadz, pertanyaan ini menyangkut tentang topik ini. Apa sesungguhnya Ustadz, dan apa konkretnya itu gimana Ustadz tentang visi kaderisasi ulama dan umara? Silakan Ustadz. Baik, Ustaz Jarod, anak saya yang bertanya tadi, beliau bertanya apa sebenarnya dimaksud dengan kaderisasi ulama ini, kan gitu. Kaderisasi ulama ini sebenarnya saya masih mengantar tadi. Mengantar maksudnya saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dengan serius dan kemudian harus dimotivasi agar itu wujud di tengah-tengah masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Baru kemudian saya menjelaskan Madani itu apa, kan gitu. Madani itu apa, baru 3 tadi yang saya sampaikan. Jadi saya teruskan dulu, baru kemudian masuk kepada bagaimana kita bisa melahirkan orang-orang yang seperti diharapkan melahirkan masyarakat Madani itu, gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang ketiga ciri Madani itu adalah cinta ilmu, sehingga melahirkan produk-produk yang luar biasa, intelektual, kelasnya bukan kelas daerah ya, kalau di dalam peradaban Islam itu kelas dunia gitu. Jadi tadi saya sudah katakan misalnya Abbas ibnu Firnas
Beliau itu kalau kalian baca, adik-adik saya, dia adalah orang yang pertama sekali membuat pesawat terbang. Itu orang Muslim. Nah, itu harus dibaca nanti. Ibnu Haytham misalnya, itu adalah orang yang pertama kali mengkaji tentang optik gitu. Jadi sehingga lahirlah peradaban, orang-orang yang cinta kepada ilmu dan tidak tanggung-tanggung. Sejarah kan, tidak tanggung-tanggung sampai akhirnya berbagai belahan dunia itu menggali ilmu kepada masyarakat Muslim yang madani itu. Nah, baru kemudian adalah berkemajuan. Jadi kalau ada sebuah daerah, negeri, ya masyarakat itu kalau tidak berkemajuan dia tidak madani sebenarnya. Kalau backward, terkebelakang gitu, ekonominya, sosialnya, hukumnya terkebelakang, itu tidak madani. Jadi masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah itu adalah orang yang berkemajuan, meskipun masih di tahap awal seperti itu. Baru yang terakhir adalah sejahtera. Jadi madani itu harus sejahtera dari sisi ekonomi gitu. Nah sekarang ulama, kalau kita mau kerucutkan gitu kira-kira ya, kalau kita mau kerucutkan dari yang 4 tadi itu, ilmu ulama itu memang harus lahir di tengah-tengah masyarakat kita, dan itulah perlunya ada pengkaderan. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran bagaimana agar ada di antara mahasiswa kita, masyarakat kita yang kita bentuk, kita kader, kita didik. Jadi pengkaderan itu maksudnya adalah bagaimana kita mengkader, ya, mengkader mahasiswa kita, anak-anak kita, masyarakat kita. Tapi semuanya tidak belum tentu harus menjadi ulama semuanya kan? Karena dalam Al-Quran pun dikatakan hendaklah ada sebahagian dari kalian yang benar-benar paham agama, ya kan? Meskipun ulama itu sebenarnya, Ustaz Jarod, kan tidak berarti harus adalah orang yang syekh. Kalau dari segi bahasa, ulama itu sebenarnya astronom juga bahasa, orang ahli fisika juga adalah ulama, ahli matematika juga adalah ulama, ya kan? Ahli bintang juga adalah, tapi bukan bintang Virgo apa segala macam itu, bukan itu ya, ahli perbintangan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kaderisasi ulama itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengkader, mendidik, dan inilah yang kita cari polanya. Dan salah satunya adalah sekarang ini seperti yang sudah kita praktekkan, yang mungkin bisa kita jelaskan lewat praktek langsung pengkaderan para ulama itu. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ngaji bareng di TVRI. Masih semangat Ibu Bapak? Alhamdulillah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, dan pemirsa yang ada di studio atau di kampus kita yang kita cintai ini, ada yang ingin bertanya berikutnya, yang kedua ada? Silahkan Ibu. Masya Allah. Perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sofia Idawati Lubis, SPDM Hum, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Wasliyah dan juga dosen di FKIP. Saya punya satu pertanyaan. Setelah tadi dijelaskan oleh Bapak narasumber tentang bagaimana mewujudkan masyarakat madani, saya ingin tahu bagaimana seharusnya peranan dari orang tua dan juga masyarakat dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ke targetnya terus nih, bagaimana nih Prof? Untuk mewujudkan itu bagaimana caranya, step by stepnya untuk orang tua, untuk masyarakat. Silakan Prof. Baik, Bu Sofi, Ketua Kepala LPM Lembaga Penjaminan Mutu kita ya di Universitas Al-Wasliyah, dan juga Ustaz Jarod, pemirsa semuanya di seluruh tanah air di Sumatera Utara secara khusus. Memang ini tadi pertanyaan Bu Sofi adalah bagaimana peran orang tua agar bisa melahirkan masyarakat madani gitu ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan lagi, menambah dulu sebelum sampai ke sana, bahwa masyarakat madani ini memang yang berperan penting di situ adalah dua dari yang 4 itu. Yang pertama tadi adalah ulama, yang kedua adalah umara, pemimpin. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada 2 kelompok kata Rasul, meskipun hadis ini diperbincangkan statusnya, yang apabila 2 kelompok ini bagus seluruh manusia.
Tapi kalau dua kelompok ini rusak seluruh manusia. Itulah dia, satu ulama, satu lagi umaro, pemimpin. Jadi makanya rakyat ini agamanya adalah agama pemimpinnya. Kalau bagus pemimpinnya, bagus kita ini semua. Tapi kalau pemimpinnya tak bagus semuanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa peran orang tua, maka saya kira yang pertama adalah Bu Sophie melihat apa itu masyarakat madani tadi itu. Masyarakat madani tadi itu. Yang saya katakan pertama tadi kan harmoni. Jadi harmoni adalah bagaimana orang tua bisa menanamkan kepada anaknya, kepada generasinya, bahwa jangan lagi diajarkan kalau ada misalnya yang non muslim di samping rumah itu dianggap musuh. Itu harus ditanamkan bahwa Rasul mengajarkan begini, ya kan? Jangan dianggap kalau ada orang yang berbeda dengan kita sukunya, lantas ya, itu tidak bagian dari kita, kira-kira seperti itu. Karena di dalam surah Al-Mumtahanah, misalnya ayat 8, ayat 9, itu Allah mengatakan tidak ada larangan bagi kalian untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada yang tidak seakidah kepada kalian. Jadi maksud saya Bu Sophie adalah yang pertama peran orang tua adalah menanamkan ajaran-ajaran agama yang benar kepada keturunannya, sehingga dia benar-benar paham bahwa sebenarnya masyarakat madani itu adalah masyarakat yang plural, yang bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Ini jarang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita anggap kalau sudah tidak seagama kita musuh, najis kan gitu kan. Memang ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis, tapi bukan najis dalam arti kata tidak boleh disentuh, bukan itu. Yang najis itu adalah keyakinannya bahwa Tuhan itu banyak. Kalau selainnya, kita boleh berjiran, boleh hidup berdampingan, boleh saling membantu, boleh bermasyarakat, tidak ada. Jadi penanaman, pemahaman, itu saya kira yang sangat penting. Dan dengan kata lain, saya ingin mengatakan Bu Sophie adalah pendidikan. Itu penting, pendidikan. Masyarakat madani itu pendidikan menjadi penting. Nah, yang kedua, kesalehan. Tadi saya katakan masyarakat kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi ini, maaf Bapak Ustadz Jarod, kesalehan pribadi ini tidak cukup dengan teori. Saya harus kata tidak cukup dengan teori. Nabi itu menciptakan orang-orang yang saleh secara pribadi, tauladan. Nah, gitu, tauladan, ketauladanannya. Saya yakin dan percaya akan sulit, misalnya di sebuah rumah tangga, mungkin anak kita, adik kita akan bisa menjadi pribadi yang soleh kalau seandainya penampilan orang tuanya tidak menjadi tauladan bagi anak tersebut. Jadi saya ingin mengatakan orang tua harus jadi tauladan untuk bisa menciptakan masyarakat madani itu secara saleh pribadinya. Ya, ada sampel, ada contoh ya. Contoh. Demikian juga Bapak Ibu, adik-adik saya, anak-anak saya semuanya, contoh kesalehan sosial juga harus ada. Makanya Imam Malik itu pernah mengatakan begini, kalau ada orang yang datang ke rumah kalian, jangan pernah biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Nah, itu luar biasa. Saya setiap kali mengingat itu seram. Kenapa seram? Karena banyak orang datang ke rumah kita, bisa pagi, bisa sore, bisa malam datang. Kadang datangnya waktu dicari pas kita pulang kan gitu kan, waktu capek. Tapi itu adalah sebuah tantangan, dan itu adalah sebuah utusan Tuhan kepada kita untuk kita mempraktekkan di depan orang, anak-anak kita, untuk bisa melahirkan masyarakat madani itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau begitu cemana Ustadz, bagaimana caranya? Paling tidak ada air minum yang kita kasih. Nah, maka saya katakan maaf, sering saya katakan bahwa kalau Rp5.000 yang mau kita kasih, jangan tanya kali proposal itu. Proposal ini dari mana? Ya, masjidnya di mana? Emangnya berapa mau kita kasih? Sofi kan? Kalau yang 2.000-nya mau kita kasih Pak Akmal, udahlah kasih saja lah gitu. Ini Bu yang bisa saya kasih 5.000 misalnya, udah. Anggap niatkan sajalah itu sebagai amal kita kepada dia untuk beli akuanya, kira-kira seperti itu, selesai. Itu kesalehan sosial itu pun harus praktek. Tapi kalau
misalnya orang tua, maaf ini udah cerita pendidikan, misalnya ini mungkin Pak Ridwan, Pak Sukri ahli pendidikan, Bu Yumira atau lainnya, adik-adik saya yang ahli pendidikan lebih paham misalnya seperti ini. Tapi kalau seandainya ada, ini udah ceramah ini jadinya. Kalau ada misalnya di rumah ada yang datang seperti itu, pesan kepada anak, bilang ayah semak tak ada di rumah. Itu tidak akan melahirkan masyarakat madani, karena yang kita ajarkan adalah pembohongan, kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya, Bu Sophie, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengisi anak-anak kita dengan pemahaman keislaman yang utuh, universal. Pemahaman, karena ini yang jadi problem, tidak paham menyeluruh. Nah, kalau Ananda Jarot ini kan penceramah, sudah ilmunya sudah sangat mumpuni. Jadi kita pun bercakap, beliau sudah dalam pikirannya semua, kira-kira seperti itu kan. Yang kedua adalah contoh tauladan. Sekira itu yang paling penting. Masya Allah. Terima kasih. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau pulang? Ada yang, Masya Allah. Ada yang mau bertanya, Pak? Silakan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, perkenalkan saya Muhammad Ridwan Harahap, Wakil Rektor 1, dosen di Fakultas Agama Islam. Tadi Pak Prof menyampaikan bahwa masyarakat madani itu akan tercapai dengan memperhatikan 4 hal. 2 diantaranya adalah ilmunya ulama dan umaro yang adil. Nah, pertanyaan saya Pak Prof, seperti apa idealnya relasi antara ulama dengan umaro itu? Karena apalagi di musim-musim politik seperti ini, kadang ulama itu seperti tak bisa lagi menjaga posisinya, jaraknya dengan umaro, pemimpin tadi. Siapa yang datang sebenarnya? Apakah umaro yang mendatangi ulama atau ulama yang mendatangi umaro? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, kita sering mengatakan dan sering mendengarkan bahwa kita kekurangan ulama sekarang, krisis ulama. Nah, pertanyaannya, Prof, kira-kira ada tidak batasan seperti apa ulama itu baru bisa disebut cukup kuantitasnya? Standarisasinya. Iya, standarnya. Apakah misalnya setiap masjid harus ada ulama yang punya kapasitas yang sudah bagus seperti itu? Atau bagaimana kira-kira Pak Prof? Kenapa kita sering mendengar orang bilang kita krisis ulama? Iya. Sebenarnya Siap. berapa sih kuantitas ulama itu, standarnya seperti apa kira-kira? Demikian. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Ridwan. Begini, jadi saya harus menyampaikan dahulu, ulama itu alim. Alim itu memiliki ilmu pengetahuan yang dalam dan luas, khususnya tentang agama. Yang kedua, abid. Abid itu maksudnya ibadahnya tidak tinggal. Nah, kalau kita belum ulama full lagi, karena kalau ulama yang sesungguhnya itu innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu ulama, itu ibadahnya banyak sekali, yang wajib, yang sunat dan lain-lain sebagainya. Baru kemudian yang ketiga adalah akhlaknya bagus. Jadi ilmu luas. Kemudian yang kedua, ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Di samping memang hubungannya dengan masyarakat juga bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Hubungannya dengan Tuhan bagus, hubungannya dengan manusia bagus. Itu menakjubkan ulama itu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya hubungan antara ulama dan umaro, gitu ya. Saya ingin memberi, ada satu statement itu. Statement, tapi ini bukan hadis. Statement itu begini, kalau kalian lihat, ini sangat berhati-hati. Kalau kalian lihat ulama selalu masuk ke rumah umaro, bersaksilah bahwa kedua-duanya sedang tidak dalam baik.
Tapi kalau umaro datang ke rumah ulama selalu, bersaksilah, itu adalah tanda-tanda mereka baik keduanya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat realisasinya, ada orang yang sampai licin pintu pejabat karena didatangi ulama. Misalnya seperti itu ciri-ciri, tapi ini masih merupakan kajian, ya, kajian. Itu satu, Dr. Ridwan. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, kalau kita kaji 4 imam mazhab itu, dimulai dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah ulama. Kalau adik-adik baca, pemirsa semua baca, semua sekalian baca, beliau itu di masa pemerintahan ditawari jabatan Qadil Qudot. Qadil Qudot itu adalah hakim agung. Kalau sekarang, meskipun ada informasi lain yang ditawari bukan jabatan itu, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Kata Abu Hanifah bahwa dia tidak layak untuk jabatan itu. Khalifah ketika itu mengatakan, Anda bohong. Anda bohong. Kemudian Abu Hanifah kemudian menjawab, kalau begitu 2 alasan saya untuk tidak cocok jadi hakim agung. Yang pertama, saya itu kurang layak. Yang kedua, karena Tuhan katakan saya pembohong. Jadi tidak layak dua-dua. Dan karena itu Abu Hanifah yang mazhabnya sampai sekarang diikuti berbagai belahan dunia dipenjarakan sampai meninggal. Kalau sekarang kira-kira mau jadi hakim agung, jangankan ditawari, ya kan? Pak Akmal, ya kan? Jangankan ditawari, membeli pun orang mau. Kira-kira begitu. Meskipun ada yang mengatakan Abu Hanifah itu dihukum mati, matinya itu adalah tahanan rumah. Oke, Prof. Kita tahan dulu, Prof. Tahan dulu, ya, Insya Allah tentang ini hanya gambaran. Abu Hanifah luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, Prof, ini segmen kita ketiga. Mungkin lebih mendalam kita dan nanti ada juga kesimpulan. Mungkin tadi ada yang masih mau dibahas. Silahkan, Prof. Saya ingin beri contoh kepada kita semua, ya, tentang pertanyaan Dr. Ridwan tadi. Kalau Imam Malik itu dipenjara juga, tapi dia dipenjara dikarenakan dia tidak mau mengesahkan fatwa yang dikeluarkan oleh negara. Itu menarik. Dan itu terjadi dengan ulama-ulama kita yang kredibel di Indonesia. Ada bahkan ulama kita di Indonesia, Hamka, siap berhenti dari ketua MUI dikarenakan tidak mau, ya, mengesahkan fatwa tentang Natalan bersama. Imam Syafi'i hampir saja dipenjara. Ini ulama yang seperti itu, maka mereka hidup selama-lamanya. Imam Syafi'i hampir dipenjara itu dikarenakan dituding mau ikut konspirasi menjatuhkan negara. Kalau imam yang keempat, Ahmad bin Hambal, itu juga dipenjara sampai meninggal dikarenakan beliau tidak mau mengakui pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, jadi saya ingin mengatakan relasi antara ulama dengan umara itu harus bagus, karena Abu Hanifah membangun hubungan yang bagus, Rasulullah membangun hubungan yang bagus dengan masyarakat, pemimpin-pemimpin membangun hubungan yang bagus, tapi dia harus paralel. Tidak boleh, kalau bisa seperti Imam Malik itu, dia tidak mau bahkan datang ke pemimpin kecuali anak mereka yang dikirim belajar kepada dia, seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya di sini harus hati-hati. Selevel Fir'aun saja, ketika Musa diutus Allah untuk bertemu dengan Fir'aun, itu Nabi Musa dibekali satu pesan: katakan kata-kata yang bagus. Itu selevel Fir'aun pimpinannya. Itu lihat nanti di dalam Al-Quran, Allah mengatakan begitu, selevel Fir'aun. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh tidak ada hubungan antara ulama dengan umara. Harus ada hubungan, tapi hubungan ini jangan mendikte ulama, jangan menjadikan ulama rendah di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu harus kita perhatikan, harus berwibawa, harus menjadi tauladan di tengah-tengah
masyarakat. Kira-kira seperti itu. Memang sekarang krisis yang seperti ini krisis. Karena apa? Karena memang ya, apalagi pilkada ini kan banyak kepentingan. Ada uang di situ beredar, ya kan? Ada segala macam banyak kepentingan di sana. Terkadang orang menjual muruah dan martabatnya, kealimannya, keulamaannya demi pulus. Ya kan, halaka ummati kata Rasulullah, celaka umatku bisyai'aini, dengan dua perkara. Yang pertama adalah tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Yang kedua adalah jam'il mali. Yang kedua adalah dikarenakan asik mengumpul harta. Dan kalau sudah asik mengumpul harta, maka akan melegalkan yang tidak legal, menghalalkan yang haram. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa masyarakat madani ini harus dibangun dengan 4 hal yang disebutkan tadi, terutama adalah bagaimana kaderisasi ulama harus kita adakan, tapi juga dalam konteks yang sama, hati-hati pilkada yang akan datang. Harus lahir pemimpin yang adil, yang berpihak kepada rakyat, yang bisa membawa masyarakatnya kepada masyarakat yang madani. Nah, Prof, izin, kalau dari saya begini, Prof, izin. Ada pertanyaan yang mengganjal sekali, Prof. Baik. Kalau kita lihat dulu sejarah, ulama umaro itu ada yang nyatu nih. Artinya bukan dua orang menjadi satu, bukan. Tapi beliau seorang ulama, beliau seorang umaro. Nah, sejak kapan itu terpisah, Prof? Sejak kapan dan mungkin apakah bisa ke depannya ini seorang ulama menjadi umaro juga agar semakin tegak hukum itu dengan adil, atau bagaimana pandangannya, Prof? Silahkan. Nah, terima kasih Ustaz Jarod. Jadi kalau pemirsa sekalian di seluruh Sumatera Utara dan siapapun yang menyaksikan acara ini ya, jadi sebenarnya kalau periode awal masa Rasulullah, masa sahabat, bahkan sampai beberapa periode itu figurnya satu. Jadi Rasul itu kepala negara, Rasul itu panglima perang, Rasul itu menteri, Rasul itu keuangan, sampai kepada masa sahabat pun begitu. Tapi kemudian sosial kemasyarakatan kan terus berkembang. Jadi negara semakin besar, teritori daerah Islam semakin luas. Pasti tidak akan bisa ditangani oleh seseorang. Mesti ada yang menangani semua pihak itu. Paling tidak dibagilah menjadi 3. Harus ada eksekutif, harus ada legislatif, harus ada yudikatif, gitu ya. Harus ada 3 minimal komponen untuk mengurusi umat ini, gitu. Tapi apakah itu tidak bisa kalau sekarang misalnya, apakah ada seorang ulama yang bisa menjadi presiden? Tidak ada halangan, Ustaz Jarod, bisa saja, tetapi segmen-segmen kepengurusan dari pemerintahan itu tidak boleh berada di tangan seseorang, dia jadi korup nanti. Saya masih teringat, izin, ketika saya berkuliah di Malaysia, itu ada satu gubernur namanya Gubernur Kelantan, Nikmat, dari PAS, itu ulama benaran, dan dia gubernur, dan orang selalu takjub kepada dia. Bahkan beberapa pimpinan dari Indonesia kadang datang ke Kelantan itu untuk jumpa dengan beliau, tapi akan terkejut. Karena apa? Karena setiap kali datang ke rumahnya di masa modern ini ya, bukan masa dahulu, kadang dia di belakang rumahnya sedang mencangkul, sedang menebas, sedang menebang pisang itu, dan setiap subuh memberi pengajian, kira-kira seperti itu. Tapi daerahnya itu, Ustaz Jarod, tetap berjalan dengan 3 segmen itu. Tetap ada Kapoldanya, tetap ada DPR-nya, tetap ada penegak hukumnya, tetap ada, tapi bisa. Yang susahnya adalah ketika ulama diberikan amanah menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, hilang ulamanya. Selesai itu kan, gitu, kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada halangan bahwa seseorang yang alim itu dipilih untuk menjadi pimpinan sebuah daerah, sebuah provinsi, bahkan sebuah negara. Kadang ada ustadz-ustadz yang mau nyalon atau apa, alhamdulillah Ustadz,
cuma 5 orang yang milih Ustaz. Karena Kasian juga. wani pironya nggak jelas. Iya. Iya, nilainya. Hari ini kan kalau bukan orang-orang baik yang main, ya siap-siap orang-orang yang jahat yang duduk kan gitu, istilahnya gitu kan. Nah, Dan itu terjadi ini sekaligus ya menjelang kita pilkada ya, pilkada yang damai mungkin ya. karena ini melahirkan masyarakat madani. Menjelang kita pilkada ini, maka salah satu yang dikutuk Tuhan di dalam surah Al-Furqan itu, nanti lihat wa ibadur rahman dan seterusnya itu adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu adalah kesaksian palsu. kesaksian palsu. Itu azabnya luar biasa, tanggung jawabnya di hadapan Tuhan luar biasa. Syahadatuz zur itu maksudnya taunya kita bahwa dia itu berproblem, taunya kita bahwa dia itu penjahat, taunya kita bahwa dia itu tidak layak untuk kita angkat jadi pemimpin, tapi kita cucuk, tok, karena 200.000, karena 300.000. Itu namanya dalam Islam syahadatuz zur, yang sangat dikutuk di dalam Islam. Gitu. Karena itu gubernur kita menanti, pati kita menanti, wali kota kita menanti, ijtihad sungguh-sungguh, ya Tuhan ini dalam pengetahuan saya yang terbaik, izinkan saya mencoblos ini, tok, coblos. Lepaslah tanggung jawaban kita di hadapan Allah. Tapi adik-adik, kalau kalian nanti memilih, taunya kalian sepolan lebih baik daripada itu, tapi karena ada serangan pajar, kalian terima itu, itu Serangan pajar ya. serangan pajar, Sama kan semenang, Prof. ya, Kan kan semenang, itu tidak lagi lurus. Gitu. Jadi masyarakat madani ini penentunya salah satu adalah pemimpin. Itulah umarok tadi. Dan salah memilih pemimpin, masyarakat madani pasti hanya dalam hayalan. Ya, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ada lagi Prof yang ingin disampaikan yang penting dari poin kita ini? Jadi pertama saya ingin menyampaikan di Universitas Al-Wasliyah ini, meskipun kita tidak bisa jadi ulama, saya pun bukan ulama, saya hanya tahu sedikit ilmu agama. Cuman diangkat orang saya menjadi ketua ulama, tanggung jawabnya berat. Karena itu tidak pun kita menjadi ulama, paling tidak kita mengisi anak-anak kita di Unipa ini dengan spiritualitas yang memadai. Kira-kira seperti itu. Makanya Universitas Al-Wasliyah ini sebenarnya harus, sering saya katakan kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, Wakil Rektor semuanya, tidak boleh di Unipa ini hanya cerdas sainsnya, tapi juga harus cerdas spiritualnya. Harus berakhlak, harus mau ibadah, harus dekat kepada Allah, harus jujur, harus ikhlas, dan lain-lain sebagainya. Itu satu, Ustaz Jarod. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tanggung jawab kita untuk membuat masyarakat menjadi masyarakat madani itu berada di bahu kita semuanya, bukan hanya di bahu saya. Jadi salah satu pilar terpenting dalam melahirkan masyarakat madani itu adalah perguruan tinggi. Saya pastikan itu. Bagaimana lahir masyarakat madani tanpa pendidikan, tanpa perguruan tinggi itu berat. Dan karena itu perguruan tinggi harus memperhatikan 4 hal tadi. Ilmu ulama, adilnya pemimpin, orang kaya yang pemurah, doa orang miskin. Dan kita harus mengarah ke sana di Unifa ini agar masyarakat madani itu tidak hanya sekadar semboyan, tapi ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa sampai ke sana, Ustaz Jarod. Ya. Allah. Prof, izin, kalau seperti Prof aja belum mengaku dirinya sebagai ulama, apalagi pembawa acara, Prof ya kan? Apalagi yang menengok ya kan? Masya Allah. Prof, ada 1 menit Prof, izin sebagai close statement, sebagai penguat untuk kita semua, agar kita terus menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang baik di tengah-tengah masyarakat yang lain. Saya ingin mengatakan begini kepada anak-anak saya semua dan seluruh pemirsa, bahwa hidup kita ini sementara. Harus ada karya, harus ada asar, harus ada yang kita tinggalkan. Ya, saya selalu mengatakan, jangan kalian mati padahal kalian masih hidup. Itu tolong anak-anak saya ingat sebenar-benar, jangan mati padahal kalian masih hidup. Hidup kita tidak dihitung orang.
Kata pepatah Melayu, bak lemukut di tepi gantang. Masuk tak dihitung, keluar pun tidak dihitung. Itu sangat nauzubillah min zalik. Tapi hiduplah kalian meskipun kalian sudah mati. Ini pun untuk diri saya juga saya sampaikan. Bagaimana caranya kita bisa hidup meskipun kita sudah mati, dan jangan mati kita masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, insyaallah, untuk melahirkan masyarakat madani. Mudah-mudahan pengajian kita ini bisa memberikan hikmah kepada diri saya juga. Yang saya sampaikan ini belum tentu juga bisa saya mengamalkan semuanya, tapi sampaikanlah apa yang bisa kalian sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah bagi semua orang yang bermanfaat. Ya, jadi pun kalaupun seandainya nanti saya di akhirat adik-adik saya mengatakan mau dicampakkan Allah saya ke neraka, kalian akan bersaksi. Itu Ustaz Jamil dulu di Masjid Jami Unifa. Ya Allah, acaranya juga, Prof. Tolong. Ya kan? Pembawa acara juga ikut. Ya, tidak seperti itu. Terima kasih. Ya Prof, terima kasih Prof. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair. Nggak terasa lebih kurang 1 jam. Rasanya pengen lagi Bu ya. Nah, nanti ke TVRI aja main-main ya Bu ya, insyaallah. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita di program Ngaji Bareng di TVRI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Intinya mudah-mudahan visi kaderisasi ulama dan umaroh mewujudkan Indonesia Madani ini akan terwujud. Tentunya kita berdoa di musim-musim pilkada seperti ini kita mewujudkan damai, kemudian jangan saling menghujat satu dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan menjadilah negara Indonesia kita yang kita cintai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dari Prof tadi dengan kata-kata yang luar biasa, kalau saya insya Allah sedikit saja sebagai close statement, kalau hari ini kau dibenci karena kebenaran itu anugerah, kalau hari ini kau dibenci karena akhlak, maaf itu musibah. Ila liqa ma'asalamah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Astaghfirullah.